1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 12, akan membahas analisis kontribusi pendapatan asli daerah Kota Palembang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Aulia dengan NIM 6424125. Nama saya Khoirunisa dengan NIM 642400626. Nama saya Aman Rizky Rendawa dengan NIM 6424065. Nama saya Serani Amanda dengan NIM 642400809. Nama saya Pradipta Mesa Putri dengan NIM 642411239. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sendiri, termasuk dalam menentukan jenis, tarif, serta mekanisme pemungutan pajak daerah. Selanjutnya ada fungsi pajak daerah. Yang pertama ada fungsi penganggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya-biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Selanjutnya ada fungsi pengaturan. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jenis-jenis pajak yang pertama adalah pajak provinsi. Contohnya adalah yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yang artinya merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan, baik darat maupun air. Yang kedua, contohnya, bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha. Yang ketiga ada pajak bahan kendaraan bermotor, PBB KB, adalah semua jenis bahan bakar, baik yang cair atau yang gas digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Yang terakhir ada pajak pengambilan pemanfaatan air di air bawah tanah dan air permukaan. Pemanfaatan air tanah yang merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian. Selanjutnya, pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak hotel merupakan dana yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang kamarnya lebih dari 10 orang. Yang kedua, pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan oleh restoran. Yang ketiga, pajak hiburan adalah pajak atas jasa pelayanan hiburan yang dimiliki biaya atau pemungutan biaya dalamnya. Yang keempat, pajak reklame adalah pajak yang diambil atas benda, alat, dan media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk menarik perhatian umum. Selanjutnya, pengertian pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pertumbuhan industri hiburan di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, seiring dengan tingginya permintaan masyarakat akan rekreasi dan cara hidup. Kemajuan ini tidak hanya berdampak positif bagi pelaku bisnis, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperbesar pendapatan daerah lewat pengelolaan pajak hiburan yang lebih efektif. Selanjutnya ada dasar hukum pemungutan pajak hiburan. Secara normatif, landasan hukum untuk pemungutan pajak hiburan di Indonesia merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang mengenai pajak daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah atau PDRD.
dulu menjadi acuan utama, tetapi saat ini sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau HKPD. Data pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang. Di tahun 2016 ada di angka 16.944.474.310 rupiah. Di tahun 2017 di angka 22.214.984 rupiah. Di tahun 2018 ada di angka 29.932.767.012 rupiah. Selanjutnya di sini ada data pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang. Di sini ada target penerimaan pajak hiburan tahun 2016 sampai 2018. Yang pertama itu di tahun 2016 mencapai 15.739.168 rupiah. Tahun 2017 mencapai 18.521.245.000 rupiah. Dan pada tahun 2018 itu mencapai 24 miliar rupiah. Data pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Palembang. Ini adalah tabel ketiga penerimaan pajak daerah tahun 2016 sampai 2018. Pada tahun 2016, penerimaan pajak daerah itu sebesar 529.898.665 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 612.516.072 rupiah. Pada tahun 2018 703.685.000.000 rupiah. Di sini adalah perhitungan pajak tabel pertama kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah tahun 2016 sampai 2018. Selanjutnya tabel ketiga, perhitungan pajak efektivitas pajak hiburan Kota Palembang tahun 2016 sampai tahun 2018. Pada tahun 2016, data realistis penerimaan pajak yaitu 16.940.474.031 rupiah. Target penerimaan pajaknya yaitu 15.817.739.168 rupiah. Kontribusi persenannya yaitu 107,11. Pada tahun 2017, data realistis penerimaan pajak yaitu 22.241.441.984 rupiah. Target penerimaan pajaknya yaitu 18.521.245.000 rupiah. Kontribusi persenannya yaitu 120,1%. Pada tahun 2018, data realisasi penerimaan pajak yaitu 29.932.767.012 rupiah. Target penerimaan pajaknya yaitu 24 miliar. Kontribusi persenannya yaitu 123,46. Yang terakhir, kesimpulan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak hiburan di Palembang berjalan dengan sangat baik. Namun, sumbangannya terhadap pendapatan daerah masih tergolong rendah. Dengan perbaikan dalam pengawasan, penambahan jumlah objek pajak, penerapan teknologi dalam sistem pembayaran, dan dukungan dari kebijakan pemerintah, sektor ini memiliki potensi besar yang memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pendapatan asli daerah di masa depan. Pajak hiburan jika dikelola dengan maksimal bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam mendukung pembangunan di Kota Palembang. Langkah-langkah mengisi surat pemberitahuan pajak daerah. Langkah pertama, mengisi informasi masa pajak. Di bagian paling atas, silakan isi masa pajak, contohnya Desember, dan tahun pajak, contohnya 2018. Langkah kedua, identitas wajib pajak. Sekarang masuk ke bagian 1, identitas.
Data pertama NPWPD dengan contoh P.0.00234556.07.01. Selanjutnya ada nama dan alamat. Tuliskan alamat dengan contoh Jalan Merdeka nomor 10, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Selanjutnya ada nama objek atau usaha. Contohnya Palembang Entertainment Center. Langkah ketiga, menentukan jenis pajak dan perhitungan. Di bagian 2, karena usaha yang kami pilih adalah tempat hiburan, silakan centang pilih nomor 4. Lalu untuk angkanya atau dasar pengenaan pajak yang disingkat DPP, masukkan total omset atau pendapatan kotor sebesar 300 juta. Pajak terutang, karena tarifnya 10%, maka total pajak yang harus dibayar adalah 30 juta. Yang ketiga, ada terbilang. Tuliskan dengan huruf, yaitu 30 juta rupiah. Langkah keempat, melengkapi data pendukung. Di bagian 3, pastikan Bapak atau Ibu sudah menyiapkan lampiran seperti setoran pajak daerah atau yang disingkat SSPD dan rekapitulasi penjualan. Silakan coret bagian tidak ada jika dokumennya sudah lengkap. Langkah kelima atau yang langkah terakhir, pernyataan dan tanda tangan petugas. Di bagian pojok kanan bawah, tuliskan tempat dan tanggal pelaporan. Lalu, tanda tangani di atas nama jelas Bapak atau Ibu sebagai wajib pajak atau penanggung pajak. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.